Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'dir rajabin bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim barakatih fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Atha'illah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sayyidu syarhaqi Salih Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai terakhir 61, sekarang 62 ya. Al-akwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun fanafsu tanduru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha, yang artinya alam ini secara lahiriah itu berarti yang nampak, yang kelihatan itu berupa tipuan. Apa yang kamu lihat ini semuanya tipuan, artinya bukan yang sebenarnya yang kamu lihat. Sementara batinnya adalah berupa pelajaran atau peringatan.
Adapun nafsu itu selalu melihat kepada lahiriahnya alam, maka nafsu selalu tertipu. Sedangkan akal, sedangkan hati selalu melihat kepada batinnya alam, maka akal akan selalu mendapatkan petunjuk atau pemahaman. Ini makna secara terjemahnya. Maksudnya segala hal yang disukai nafsu berupa harta, benda, kemewahan, pekerjaan, keenakan, itu semua secara lahiriah pasti menggiurkan. Dan apa yang terlihat berupa keindahannya itu selalu melenakan. Kita lihat rumah bagus terlena. Saya makanya kalau masuk Pantai Mutiara terlena melulu. Insya Allah. Goda-godek. Kamu kalau jalan-jalan ke Monas, kemudian goda-godek. Kenapa? Indah. Hingga kadang terheran, oh indah banget. Itu mesti yang dilihat lihatnya sedang pakai nafsu, hingga gedek-gedek. Apalagi lihat harim-harim cewek-cewek yang Masya Allah, apa itu? Aduh. Isinya apa? Sesuatu yang menggiurkan. Maka isinya apa yang menggiurkan itu oleh nafsu? Banyak. Makanan, restoran macam-macam, minuman, berupa pakaian, kendaraan, perempuan, rumah tempat tinggal. Ini semuanya secara zahir ini disukai oleh nafsu. Nafsu kalau suruh melihat, kalau suruh milih perkawinan, pasti milihnya cewek yang bahenol, yang kayak gitar bodol gitu loh. Maka semua yang menggiurkan itu menipu nafsu, menipu diri kita. Kalau kita nggak pinter-pinter pakai hati, nggak pinter-pinter pakai akal, maka alat kita melihat ya nafsu. Karena alatnya cuma dua, nafsu kita atau hati kita atau akal kita. Mana yang mau kita jadikan kacamatanya? Artinya kacamata itu mau kita taruh di mana? Mau kita taruh di nafsu kita atau di hati kita? Maka ketika akal melihat itu dan ketika nafsu melihat hal tersebut dan nafsu itu tertipu, maka akan membuat banyak orang siap untuk bekerja siang malam agar bisa mendapatkan itu semua. Ya, lihat orang pakai dasi, sepatu, kapan saya bisa begitu? Daftar sono, daftar sini biar bisa bekerja. Dapatnya kok kerjaan jadi satpam, ngotot pengen naik. Pengen begitu, saya kayaknya keren kalau begitu loh. Ini keren, ini nampaknya nafsu. Punya rumah bagus dikejar, kapan saya punya yang begitu? Punya jabatan bagus, punya mobil bagus, makanya mobil saya taruh sebelahnya mobil bagus biar ketularan bagusnya maksudnya. Kemudian
Orang itu akan siap bekerja siang malam, mengorbankan waktunya, mengorbankan segala yang dia miliki demi bisa mendapatkan itu semua, karena dia melihat keindahannya, melihat keenakannya, melihat. Pasti itu kamu lihat makanan yang bentuknya keluar-keluar ada masuk. Ini harganya satu mangkok Pak 500.000 Pak. Masya Allah, kapan saya bisa beli loh? Pengen, padahal dimakan ya segini deh. Kesini udah samar. Ya, kamu rumah bagus, kerennya kayak apa, marmer, emas-emas semua, merem nggak kelihatan, masih kelihatan. Kamu punya baju mahal, kamu laundrynya aja sampai berjuta-juta, laundrynya doang. Kalau tidur dipakai, ya nggak dicopot, nggak terus dipakai, terus ya enggak. Kamu punya rumah bagus ya kamu tinggal merem. Ini kadang nafsu itu melihat enaknya tadi hingga tertipu dia, hingga rela dia mengejar itu semua dan mengorbankan banyak hal. Dan ketika dia telah tertarik, nafsu itu telah tertarik, maka dia akan sibuk mengumpulkan semua itu. Sibuk sampai kayak nasihatnya kawan nggak didengar, nasihatnya nggak didengar, yang penting saya pengen dapat itu. Sampai-sampai dia tidak sadari datanglah kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai tertipu kita hingga kita tidak menghiraukan ngaji, enggak apa, enggak, yang penting ini harus saya peroleh. Maka dia barulah menyesal. Tapi menyesal setelah kematian tidak ada gunanya. Maka itulah orang-orang yang tertipu pada dohirnya dunia, dohirnya alam semesta, dan tersesat karena hanya melihat pada keindahan dunia. Maka orang yang mengejar-ngejar dunia, seperti dikatakan dalam kitab tersebut, orang-orang yang mengejar dunia, kalau dia mendapatkan 100.000, sebenarnya dia telah rugi 1 juta. Kalau dia dapat 1 juta, dia telah rugi 10 juta. Kalau dia dapat 10 juta, dia ruginya 100 juta. Kenapa? Karena kebutuhan hidupnya berubah. Orang yang sudah ngantongin 100.000, itu kebutuhan hidupnya akan berubah. Beli ini, beli ini, beli ini. Kurang. Wah, ngejar. Hingga dia ingin lebih dari 100. Orang dapat gaji 1 juta, maka kebutuhan hidupnya lebih dari 1 juta. Orang kok dapat gaji 10 juta, maka kebutuhan hidupnya lebih dari itu. Selalu kalau yang dipandang itu dohirnya, apa yang kamu peroleh bukan menguntungkan, malah merugikan. Karena dapatnya kecil, kebutuhannya lebih dari, begitu dapat 10 juta, kurang ini. Jadi kalau diukur pakai dohirnya, maka jangan sampai tertipu sama dohirnya, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang. Kesusahan seseorang itu sesuai ukuran kecintaannya pada dunia. Dan orang yang selalu mencari kekayaan itu sebenarnya dia adalah orang yang fakir. Apabila
dia menghasilkan 10 dirham misalnya, maka dia akan butuh 100 dirham. Dapatnya 10, butuhnya 100. 10 ini buat ini nggak cukup kayaknya. Padahal kalau nggak punya itu ya cukup saja, gara-gara punya segitu. Ketika dia menghasilkan 1000 dirham, maka yang dibutuhkan adalah 10.000. Ketika dia butuh 10.000, terus meningkat kebutuhannya. Padahal sebelum kita mendapatkan semua hasil itu, kita tidak butuh segitu. Ini gara-gara dipancing 10 juta, butuh dari 10 juta. Emang ada yang mancing? Coba nggak ada yang mancing, nggak butuh. Maka janganlah engkau tertipu ketika melihat orang-orang kafir yang bolak-balik luar negeri, bolak-balik buka mobil bagus, rumah bagus. Jangan tertipu. Pesawatnya ganti lagi, sono pesawat pribadi, jet pribadi, kendaraan pribadi. Udah, jangan tertipu. Kelihatannya indah enggak? Indah. Makan pagi Hilton, makan siang Singapura. Wah, Masya Allah. Sore ke Bali lihat sunset, malam balik Jakarta. Coba saya bisa begitu. Akhirnya cerita 1001 menghayal. Terus ini isinya jangan tertipu sudah. Ini dunia. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan di belakang. Maka itu hanya kesenangan yang sedikit. Dan tempat mereka berikutnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu lihat dohirnya, lihat kulitnya kayak istimewa. Tapi ketika kamu lihat ini, mereka ini akan jadi apa? Bahan bakunya neraka. Na'udzubillah. Wanita cantik-cantik, putih-putih, molek-molek, dibikin sama Allah mau buat apa? Bahan baku neraka. Coba buat saya aja ya Allah. Kayaknya sayang banget buat bahan bakar begitu ya Allah. Iya, kalau kamu bisa ngislamin dia nggak ada masalah. Bisa kamu ajak dia lurus. Udah buat kamu. Selamanya kamu. Kalau nggak bisa, kamu ketarik dia. Apa enggak sama-sama jadi kayu bakar? Naudzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kekasihku, wahai utusanku, janganlah kamu menginginkan pada kesenangan yang aku berikan kepada mereka berupa perhiasan dunia, yang mana dengan itu mereka nanti akan mendapatkan azab." Jadi kamu jangan tertipu. Ini rumah yang bagus-bagus, mobil bagus, sengaja itu diberikan oleh Allah kepada mereka agar mereka lupa akhirat. Mereka nggak ingat taubat, mereka nggak ingat hari akhir, nggak ingat bagaimana tanggung jawabnya, nggak ingat bagaimana akan ditanya, nggak ingat. Ditambah oleh Allah, besok ditambah lagi, kerja berhasil lagi, berjaya lagi, hingga kayak wah, hidup saya akan selama-lamanya. Sakit sedikit saja dokternya 17. Dari atas sampai jempol diperiksa semuanya, apa yang konslet, apa yang gimana dok, jangan sampai sakit loh dok, dok, jangan sampai sakit. Ini gara-gara mereka takut pada apa? Kematian. Lah kalau mati gimana mau merasakan harta yang mereka peroleh? Maka dulu ceritakan ada seorang ratu yang kaya raya, yang saking kayanya dan berlimpah hartanya, setiap makan, habis makan dicolok muntah. Kenapa? Pengen makan lagi. Sayang kalau nggak makan lagi. Habis kenyang, colok muntah, makan lagi dia. Karena ini sayang kalau nggak dimakan.
Masa sih makan segini banyaknya cuma sepiring, makan lagi malam, kelamaan kayaknya. Tertipu. Nggak tahu tujuannya makan itu buat apa, tujuannya punya itu buat apa. Nabi SAW bersabda, tidak boleh ada keinginan kecuali kamu menjadi seperti dua orang. Yang pertama, seorang yang memiliki harta dan menggunakan harta itu di jalan Allah. Kalau kamu lihat seseorang yang ingin kamu tiru, jangan pernah kamu punya keinginan meniru seseorang kecuali dua macam orang. Yang pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah dan hartanya digunakan di jalannya Allah. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah lalu diamalkan dan dia mengajarkannya. Jangan pernah pingin kecuali menjadi dua orang ini. Kalau saya dikasih harta, akan saya pakai untuk apa? Beramal soleh. Kalau saya punya ilmu, akan saya amalkan dan saya ajarkan kepada yang lain. Modalnya cuma dua. Kalau punya harta, gunakan untuk kepentingan agama. Kalau punya ilmu, gunakan untuk mengajar, beramal yang baik. Maka kalau kamu bisa meniru dua orang ini, maka kamu tidak termasuk orang yang tertipu pada kulitnya dunia. Adapun orang yang batinnya, akalnya bisa menembus pada isinya dunia, hakikatnya dunia, maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Seperti orang itu bisa melihat bahwa dunia ini sebenarnya hakikatnya sesuatu yang cepat hilangnya. Cepat nggak hilangnya? Cepat. Kamu makan, kira-kira rasanya spaghetti yang kamu makan itu berapa jam di mulut? Spaghetti yang nempel di lidah itu rasanya kira-kira berapa jam? Ya kalau sudah masuk, sudah hilang rasanya. Mau kamu pause gitu biar rasanya nggak hilang-hilang, ya nggak bisa. Kamu makan sate yang empuk enak, selesai. Makan nasi kebuli, selesai seperti. Makan, kamu kumpul sama harim yang paling cantik di dunia, kira-kira berapa lama rasanya? Ada 10 jam? Ya nggak ada, paling ya 2 menit hilang, selesai sudah. Nah, mau dipertahankan berapa lama? Kamu naik mobil yang indah, kamu punya rumah yang keren, itu nggak akan bertahan. Karena dunia cepat hilangnya. Kenikmatan dunia cepat hilangnya. Kalau kamu sadar itu, kamu nggak akan tertipu. Kenapa? Yang akan kamu kejar kenikmatan akhirat. Yang nikmatnya tidak hilang selamanya. Kamu makan apel, ya rasanya terus langgeng, enak. Kamu makan anggur di akhirat nanti rasanya terus. Itu yang Allah ciptakan, yang betul-betul rasanya atau dohirnya tidak hilang untuk selama-lamanya. Kalau kamu bisa melihat ini, maka kamu berhasil, pandangan kamu tembus ke dalamnya atau kepada hakikat dunia. Terus kenapa dunia itu cepat hilang? Dan juga dunia itu
sesuatu yang jelek. Kenapa jelek? Karena akan menjadi rusak. Wanita yang kamu nikahi cantik, besok berubah jadi jelek. Rumah yang kamu beli keren, besok jadi jelek. Baju yang kamu beli jutaan, ketika dicuci jadinya apa? Gombal. Harganya berapa? Kalau harga baju jutaan masuk laundrynya Pak Eko, jadinya Pak Eko? Gombal. Jelek. Dunia itu jelek aslinya. Hanya kamu terlihat tampilannya aja yang kelihatannya keren. Padahal begitu jatuh ya rusak, nabrak ya rusak. Kejatuhan mangga tetangga ya pecah gentengnya. Pokoknya nggak ada yang langgeng bagusnya, nggak ada. Orang saking pinginnya cantiknya terus sampai tiap tahun dia ditarik begini, Masya Allah. Sampai ada harim begitu usia 90 tahun rambutnya di dada. Kenapa? Ditarik dulu sampai naik ke atas, gimana itu? Rambut bawah naik ke dada. Saking tiap tahun ditarik biar kenceng, repot. Ini orang-orang yang tertipu dia pingin enaknya dunia lama. Dia pingin indahnya dunia itu lama. Ya nggak bisa. Kamu tertipu kalau begitu. Dan bisa melihat akan menjadikan lamanya perhitungan. Kalau kamu bisa nembus Ini kalau saya punya ini, ya Allah, ini akan ditanya ruwet sama Allah ini. Aduh, ini nanyanya berapa lama? Ada riwayat, ini cerita. Seorang yang kaya raya, bapaknya mati. Ini seorang kaya raya mati. Anaknya bikin sayembara, siapa yang bisa nemenin bapak saya dikubur selama 7 hari, akan saya berikan hadiah. Nemenin dikubur 7 hari, akan saya kasih separuh warisnya bapak saya. Coba dia daftar, saya daftar Pak. Ada seseorang yang begitu dia daftar, maka dia masuk ke kuburnya untuk siap-siap selama 7 hari. Dia masuk ke kuburnya, kebetulan yang masuk ini tukang tebang kayu. Pagi berangkat ke hutan nebang kayu, selesai tebang dipretelin, bawa ke pasar dijual. Hasilnya pulang lagi dikasih ke keluarga. Tiap hari begitu. Dengar sayembara mau dapat separuh harta kan, wah ini nggak usah nebang kayu lagi saya ini ya. Saya daftar Pak. Begitu masuk di kubur, yang ditanya bukan yang mati, yang nungguin. Kamu ngapain di sini? Aduh Pak, saya mau nungguin ini. Itu bawa apa kamu? Ini saya bawa kampak. Kemana main bawa kampak. Karena itu senjata dia satu-satunya untuk nebang pohon di mana-mana. Di kampaknya selalu, tapi bukan 212, bukan. Pokoknya kampak aja. Ditanya, itu kampak kamu dapat dari mana? Oh saya beli. Terus itu kampak buat apa? Oh buat nebang pohon. Pohonnya punya siapa yang kamu tebang? Uangnya kamu kemanain? Belum seminggu naik, udah nggak jadilah Pak. Saya baru punya kampak satu, ditanya nggak habis-habis dikubur. Lah kalau saya punya harta separuh, lah apa nggak pertanyaannya 2,5 tahun mau baru kampak satu aja, ditanya nggak kelar-kelar katanya. Ini dongeng. Artinya apa? Apapun yang kita miliki tidak akan lepas ditanya oleh Allah. Dari mana itu, untuk apa itu, mau dipakai apa itu, dikemanakan nantinya. Terus maka orang yang nembus kepada hakikat dunia gak akan punya mau memiliki banyak
dunia. Kenapa? Hisabnya panjang, gitu loh. Kalau itu terhitung harta dunia. Terus yang namanya harta dunia yang kayak apa? Nanti kita akan bahas. Artinya sesuatu yang akan menjadikan panjangnya perhitungan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang bisa memandang pada batinnya dunia, maka dia akan banyak mengumpulkan bekal untuk akhirat, menyiapkan modal untuk di sana, dan menjadikan dunia yang diberikan oleh Allah sebagai modal, sebagai ladang menuju kepada akhirat. Ini orang yang tembus, batinnya sampai, akalnya sampai kepada hakikat dunia. Maka Nabi SAW bersabda, manusia akan keluar dari dalam kubur dalam keadaan telanjang. Ini sabda Rasul ini. Dalam keadaan satu telanjang, yang kedua haus, yang ketiga lapar. Semua yang keluar dari kubur dalam keadaan mengalami tiga ini: telanjang, haus, lapar. Siapa yang biasa bersedekah pakaian, maka dia akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang biasa bersedekah makanan, maka Allah akan mengenyangkannya nanti di akhirat. Siapa yang biasa membagikan minuman, maka Allah akan menghilangkan hausnya nanti di akhirat. Jadi intinya apa? Milik kita yang sebenarnya adalah yang telah kita keluarkan. Itu milik kita sebenarnya. Jangan dianggap milik saya itu yang masih di rekening, yang masih di dompet, yang masih di brankas. Itu bukan milik kita. Apa buktinya? Kalau kamu sekarang mati, maka yang di rekening, yang di dompet, yang di brankas tidak ikut masuk kemana itu? Waris. Berarti yang kamu simpan di rekening, di dompet kamu, di brankas kamu, itu milik anak bini kamu. Kamu jagain milik orang. Kamu bodoh banget jagain miliknya. Lah kalau kamu pinter, keluarkan. Itu milik kamu, gak usah kamu jagain, gak bakal hilang. Begitu kamu mati, datang semua yang kamu keluarkan tadi. Ini sedikit orang yang bisa mandang, ini sedikit orang. Gak semua bisa mandang ini, dianggap yang punyanya itu, ya ini punya saya, bukan yang sudah dikeluarkan. Buktinya mana? Tadi keluar dari kubur dalam keadaan telanjang, haus, lapar. Ketika dia biasa bersedekah, Allah datangkan miliknya. Nih punya kamu. Kalau nggak pernah sedekah, hartanya kayak korun ditumbuk semua. Bisa buat beli sesuatu di sana. Ya Allah, haus, jual es di mana mau beli ada. Jual bandrek di mana mau beli ada. Ini harus menjadi orang yang hatinya bisa tembus pandang ke arah itu. Allah berfirman, katakanlah wahai Rasul, bahwa dunia ini sangatlah sedikit dan akhirat sangat banyak, lebih bagus dan kekal selama-lamanya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Allah menjadikan dunia menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk orang yang beriman,
Satu bagian untuk orang munafik dan satu bagian untuk orang kafir. Memang isinya dunia cuma 3 itu. Beriman, munafik, kafir. Sudah nggak ada lagi yang lainnya. Selain 3 ini siapa? Kucing. Nah, siapa lagi? Statusnya manusia cuma 3. Mukmin, munafik, atau kafir. Jadi harta dunia ini dijadikan untuk 3 ini. Maka yang pertama untuk orang yang beriman, kemudian untuk orang munafik, dan yang ketiga untuk orang kafir. Maka orang mukmin menjadikan hartanya untuk bekal ke akhirat. Adapun orang munafik menjadikan hartanya untuk berhias, mempercantik diri, membuat dirinya menonjol, memewahkan dirinya, prestis, keren. Orang munafik. Adapun orang kafir menjadikan hartanya untuk bersenang-senang, makan enak, foya-foya, hidup. Tidak ada gunanya harta itu untuk memikirkan akhirat. Maka ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita menggunakan nafsu, maka kita akan tertipu ketika melihat dohirnya dunia. Adapun batinnya dunia, maka kita kalau bisa menembusnya, kita akan tahu bahwa itu semua adalah petunjuk dari Allah. Allah menjadikan segala sesuatu. Allah menjadikan wanita, Allah menjadikan anak, Allah menjadikan harta. Maka itu semua akan bisa kita manfaatkan kalau sudah kita pakai untuk beramal soleh. Maka berkata Shahibus Syarah Kiai Saleh Darat bahwa dunia itu luarnya kelihatan bagus dan jelek isinya. Siapa yang melihat dunia dari luarnya saja, maka ia tertipu, lalu tertarik hatinya pada dunia. Dan siapa orang yang melihat dunia dari arah isinya, maka ia akan menemukan dunia itu nista, hina, rendah. Karena pada akhirnya dunia ini akan sirna, maka semuanya menjadi tidak bermanfaat. Apabila kita menginginkan kemuliaan yang abadi, maka janganlah sekali-kali mencari dan bergantung pada kemuliaan yang tidak abadi, yaitu kemuliaan dunia. Apabila kita senang dan bergantung pada selain Allah atau cinta pada selain Allah, maka kesenangan itu tidak akan abadi dan pasti akan hilang. Tempat kita bergantung itu pasti akan hilang kalau kita bersandar pada dunia. Kalau kamu melihat tiang, kamu bersandar pada tiang, kemudian tiangnya roboh, yang terjadi apa? Kamu ikut roboh. Wong kamu nyandarnya pada sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang gampang hancur, sesuatu yang bisa hancur, maka sandaran kamu hancur, kamu juga akan ikut hancur. Tapi kalau kamu bersandar kepada Allah, zat yang qadimah, yang abadi, yang langgeng, maka kamu gak akan hancur. Kemudian kita akan mendapat kesusahan sebesar kecintaan kita kepada dunia. Ini buat ukuran nih.
susahnya kamu itu diukur sebatas mana cintanya kamu pada dunia. Kamu cinta dunia banget, yang kamu cintai hilang, susahnya gimana? Ya sebatas kecintaan kamu. Kalau kamu cintanya sedikit, hilang, ya sedikit, ya sudah hilang. Kalau kamu cintanya besar, hilang, sedihnya kamu juga besar. Udah 2 tahun nyarinya, dikumpulin, hilang. Itu bangun tidur nangis lagi, bangun tidur nangis lagi. Kenapa? Cintanya terlalu kuat pada dunia. Ketika dia hilang, dia hancur, maka kesusahan kamu sebesar kecintaan kamu kepada dunia. Maka siapa orangnya yang senang karena dituhani oleh Allah dan mencintai sesuatu itu karena Allah, maka tidak akan rusak rasa senangnya dan dia akan mendapatkan kemuliaan dari cintanya tersebut. Kalau kamu cinta sama istri karena Allah, istri kamu cantik, kamu cintai karena Allah. Sampai nanti dia berubah nggak cantik, tetap karena Allah, begitu. Tapi kalau sudah cintanya karena nafsu, cantik, begitu nggak cantik, tuker tambah jadi 2. Gitu bagaimana untuk nggak cantik lagi, ngapain dipertahanin? Beda ini. Jadi kamu harus rubah keadaan cintanya kamu pada sesuatu, senengnya kamu pada sesuatu harus karena Allah. Kamu seneng harta. Ada seorang yang hartanya kaya raya. Asal ada proposal pembangunan masjid, datang sumbang. Proposal yatim piatu, sumbang. Proposal, sumbang. Terus lama-lama orang bertanya, wawancara sama dia, ibu ini orang yang royal katanya. Kalau punya uang gampang kata dia apa? Oh salah kamu, saya orang yang paling pelit di dunia. Saya orang yang paling perhitungan di dunia. Saya nggak akan pernah mengeluarkan harta kalau harta itu nggak kembali lagi kepada saya. Nah itu buktinya ibu nyumbang sana. Iya, itu saya titipin doang. Kamu kira itu terus hilang? Enggak. Saya titipkan harta saya. Nah, bulan kasih, bulan. Nanti kalau saya mati semua itu akan. Nah, ini orang yang cerdas namanya. Yang dia cinta sesuatu itu karena Allah. Dia nggak mau ini keluar kalau tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu punya umur, kamu punya aktivitas, kamu punya segala keadaan, maka harus dimanfaatkan untuk mendatangkan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dinamai dunia, apa itu dunia? Dunia itu adalah lebihnya sesuatu dari kebutuhan syariat. Ini catat nih. Apa dunia? Lebihnya sesuatu dari kebutuhan syariat. Contoh, kamu kalau sholat pakainya baju berapa? 1 setel apa 5 setel? 1 setel, cukup. Lebihnya 1 setel berarti apa itu?
dunia. Yang satu style itu bukan dunia. Kenapa? Karena itu kamu pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu punya rumah untuk berteduh, menaruh anak istri, untuk bisa ibadah, butuhnya berapa rumah? 1 apa 5? 1. Berarti yang 1 itu bukan dunia, lebihnya dunia. Jadi segala yang menjadi lebihnya dunia, yang tidak mendatangkan menjadi alat untuk ibadah, maka disebut dunia. Dan itu yang akan dihisab oleh Allah panjang lebar itu, yang dia tidak mendatangkan untuk ibadah kepada Allah. Kamu kalau kawin butuhnya istri berapa? 1, cukup. Yaitu 1 itu nggak akan dihisab. Kalau 1 itu jadi alatnya untuk ibadah. Kalau 2 gimana, Bib? Kalau dua-duanya jadi alat ibadah, dua-duanya bukan dunia. Kalau 3 gimana? Kalau 3-nya itu jadi alat ibadah, bukan dunia. Punya rumah 5, 1 dipakai tinggal, 1 dipakai majelis taklim, 1 dipakai untuk tamu, 1 dipakai untuk, bukan dunia semuanya. Kenapa? Kamu pakai untuk ibadah, semua mendatangkan pahala semuanya. Kamu punya baju banyak, kamu siapkan, ini untuk salat, ini untuk pergi ke sana, ini untuk ibadah, ini untuk, bukan dunia. Semua yang dipakai untuk ibadah tidak dihitung dunia oleh Allah. Tapi lebihnya dari itu, maka itu menjadi harta dunia. Maka kalau kita mau melihat dunia, segala sesuatu yang tidak kita pakai untuk menjadi alat ibadah, maka itu akan jadi dunia. Dan itu yang akan mempersulit kita nanti di akhirat, memperpanjang hisab kita, memperpanjang keadaan kita. Nabi SAW punya sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Di antaranya ada pula namanya siapa? Yang kaya raya siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Yang hartanya ditinggal semua di kota Mekah, ditinggal semua. Hanya pakai baju pindah ke kota Madinah, yang mana kata Nabi, kamu dari semua sahabatku yang paling lama hisabnya nanti kamu. Deg-degan dia, ya Allah, kok saya paling lama ya Rasulullah? Karena kamu paling kaya di antara semua sahabat. Ditinggal hartanya semua di Mekah, pindah hijrah ke Madinah, pengen jadi orang fakir. Memang dasar cetakan kaya, cetaknya cetak kaya. Sampai Madinah kaya raya lagi. Coba sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu apa? Kalau dia ke pasar megang barang dilepas, itu yang beli banyak. Ini buat saya aja, baru dipegang. Coba kata dia apa? Apapun yang saya pegang laku. Ini orang-orang. Makanya begitu sampai ke Madinah, kata Rasul, orang Madinah diminta bantuannya untuk menghidupi orang-orang Mekah. Fulan dikasih teman si fulan dikasih. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini dipasangkan oleh Rasulullah dengan salah satu orang kaya di kota Madinah. Maka dibantu. Abdurrahman, kamu butuh bantuan apa? Saya akan siapkan semuanya. Enggak. Saya cuma butuh tunjukin saya pasar di mana. Itu pasar, ayo ke pasar. Sebentar ke pasar selesai, jadi duit semua kata dia. Padahal enggak bawa. Memang dasar cetakannya orang kaya. Maka ketika dia sudah jadi orang yang kaya raya lagi, kata Rasulullah, di antara semua sahabat saya, kamu yang paling lama hisabnya. Ini cetaknya orang kaya. Beda cetak melarat. Biar nyupang tetap
melarat. Ini repot ya begini, ini udah kamu nggak usah ngimpi jadi orang kaya lah. Untung jadi orang fakir, ya Allah, alhamdulillah. Nabi kalau doa apa? Allahumma ja'alni miskinan. Pernah kamu doa begitu? Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Kumpulkan aku dengan orang-orang miskin dan bangkitkan aku nanti bersama orang-orang. Pernah kamu doa begitu? Pernah? Beb, memang sudah fakir, ngapain diminta lagi? Memang cetaknya udah cetak fakir. Maka untung kamu dijadikan fakir oleh Allah itu bukan sia-sia, bukan. Allah menolong kita, Allah meringankan beban kita, Allah meringankan panjangnya hisab untuk kita. Itu sudah keberuntungan. Jangan terus pengen berubah kayak Said Abdurrahman bin Auf, nanti kamu ribet jawabnya. Dari mana datangnya, dari Masya Allah ya. Ini keadaan dunia. Hikmah yang ke-62 ini jadi petunjuk kepada kita bahwa dohirnya dunia ini hanyalah tipuan. Makanya digambarkan dunia ini bagaikan wanita tua yang bersolek. Wanita udah tua, dia bersolek, kelihatannya doang cantik. Kalau lipstiknya, bedaknya dikasih air dihapus, kamu lihatnya muntah. Apa begitu loh, Jadi jangan sampai kita tertipu. Maka gunakan selalu akal kita untuk bisa lihat petunjuk. Ya Allah, fulan dikasih sakit, oh jadi petunjuk. Apa sih sakit itu? Bukan sesuatu yang harus kita jauhi, nggak enak. Sakit itu jadi 3, bisa jadi hukuman, bisa jadi penghapus dosa, bisa jadi mengangkat derajatnya manusia. Ini lihat, kamu tahu hikmahnya. Oh, orang yang sakit hikmahnya ini. Orang yang diberikan harta, oh hikmahnya ini. Oh, diberikan musibah, hikmahnya ini. Terus bisa menembus kamu pada pelajaran-pelajaran yang dijadikan oleh Allah di balik atau di dalam hakikatnya dunia. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah mata hati yang tajam, akal yang cerdas, yang bisa memandang kepada hakikat dunia, tidak tertipu pada dunia. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang-orang yang senantiasa menggunakan apa yang Kau berikan untuk modalnya ke akhirat. Engkau ridhoi kami ya Allah. Engkau jadikan harta-harta kami sebagai harta untuk modalnya ibadah. Engkau jadikan umur kami ya Allah umur untuk ibadah. Maka jadikan dunia ini bagi kami ya Allah ladang untuk beramal menuju akhirat, hingga kami bisa menjadi orang-orang yang mendapat ridhamu ya Allah di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak kurang dari saya, mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طنس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.